Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang listrik statis, bagian tentang hukum Coulomb. Nah, kalian bisa dibaca di sini apa itu hukum Coulomb ya. Pengertian dan bunyi hukum Coulomb. Ilmu listrik dan ilmu elektronika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik. Yang dimaksud dengan muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang juga memiliki muatan listrik dan berada pada jarak yang berdekatan. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Ya, ini Coulomb yang biasanya dilambangkan dengan huruf C, sedangkan muatan listrik disimbolkan dengan huruf Q dalam rumus-rumus elektronika. Nah, istilah Coulomb ini berasal dari penemunya bernama Charles Augustin de Coulomb, yaitu seorang ahli fisika Prancis yang berhasil menemukan bahwa muatan listrik pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Di antara dua muatan ini akan terjadi interaksi tarik-menarik pada muatan yang berbeda jenis, sedangkan akan terjadi interaksi tolak-menolak pada yang sama jenis. Nah, teori ini kemudian dikenal dengan hukum Coulomb atau Coulomb Law. Hukum Coulomb ini pertama kali dipublikasikan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1784. Berdasarkan penemuan Charles Augustin de Coulomb yang telah disebutkan di atas, maka bunyi dari hukum Coulomb adalah sebagai berikut. Gaya pada muatan akan saling tarik-menarik apabila kedua muatan tidak sejenis, dan akan saling tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis. Nah, begini ya, pada hukum Coulomb ini kan ada dua muatan ya, muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan-muatan ini akan tarik-menarik kalau berbeda jenis. Nah, sedangkan kalau yang jenisnya sama, misalkan positif dan positif atau negatif dan negatif, maka akan tolak-menolak. Nah, muatan positif dan muatan negatif itu akan saling tarik-menarik. Tarik-menarik yang dimaksud dinamakan dengan gaya. Nah, karena dia tarik-menarik, maka disebut gaya tarik-menarik. Sedangkan muatan yang sama jenisnya juga terjadi gaya yang dinamakan gaya tolak-menolak. Begitu juga dengan muatan yang sama jenis yang jenisnya adalah negatif, juga saling tolak-menolak, maka akan menimbulkan gaya tolak-menolak. Ya, ingat yang namanya gaya itu apa? Masih ingat nggak? Tarikan ya, juga bisa dorongan ya, tarikan atau dorongan pada benda. Nah, dalam hal ini, dalam hukum Coulomb ini ada dua gaya, gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah contoh muatan yang berbeda jenis, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, muatan negatif dan muatan positif ini terpisah pada suatu jarak yang dinamakan dengan R ya. R ini adalah jarak dari muatan Q1 dan Q2. Q1 jenisnya negatif, Q2 jenisnya positif. Nah, karena dia berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik yang dinamakan dengan F21 ya, artinya ini gaya tarik-menarik antara muatan negatif dan positif. Nah, coba kalian lihat di sini ada muatan yang sama jenis, yaitu muatan negatif dan muatan negatif. Dia terpisah pada suatu jarak besarnya R. Ya, jadi R ini adalah jarak yang memisahkan muatan 1 dan muatan 2. Nah, karena muatan ini berbeda jenis, maka akan timbul gaya juga, yaitu dengan dinamakan gaya tolak-menolak ya. Nah, yang ini gaya tolak-menolak. Yang ini ke sini dan yang sebelah sini ke sini. Nah, ada rumus hukum Coulomb. Kalian bisa lihat di sini
Lihat ya nih, F adalah gaya pada Q1 dan Q2 yang diukur dalam Newton. Gaya tarik-menarik tadi ya, atau gaya tolak-menolak ya. K adalah konstanta Coulomb. Nah, nilai K itu sudah patokannya sudah begini ya. Ini sudah angka patokannya. Atau biasanya dalam soal itu nilai K itu suka ada pembulatan 9 kali 10 pangkat 9 biasanya, tergantung keterangan di soalnya nanti. Jadi nilai konstanta Coulomb itu adalah 8,988 atau dibulatkan biasanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sedangkan Q1 itu adalah muatan yang pertama, satuannya adalah Coulomb, dan Q2 adalah muatan kedua, satuannya juga Coulomb. Jadi Q1 dan Q2 ini tergantung. Kalau Q1-nya positif, Q2-nya positif, maka F-nya namanya gaya tolak-menolak karena sama jenisnya ya. Nah, sedangkan kalau berbeda jenis, Q1 negatif misalkan ya, Q2 positif, maka F-nya dinamakan gaya tarik-menarik ya. R adalah jarak antara dua pengisian dalam meter. Jadi R ini adalah jarak antara Q1 dan Q2. Nah, disimpannya di sini. Jadi rumusnya begini, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Oke, sekarang kita coba mengerjakan soal tentang gaya Coulomb. Lihat pertanyaannya ini. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb dan Q2 sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Terpisah sejauh 30 cm. Tentukan gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Nah, pertama-tama sebelum kita menjawab, kita tuliskan dulu diketahui. Jadi kita tuliskan dulu besaran-besaran yang sudah diketahui. Nah, kalian lihat di sini Q1 ya, berarti ini muatan 1 sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Kemudian ada Q2 sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Kemudian di sini ada jarak ya. Nih, jarak itu adalah R 30 cm ya. Ingat, kalau dalam satuan standar cm itu harus dijadikan meter. 30 cm itu berapa meter? Ingat kan tangga ukuran? Kalau ini cm, desimeter, ini meter ya. Naik berapa? Naik 2. Ya, berarti dibagi 30 dibagi 100 ya. Nah, kita jadikan bentuk standar biar mudah ya. 30 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, kita buat begini saja. Nah, kemudian ada diketahui K 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakannya apa? Nah, yang ditanyakan adalah gaya. Gaya apa di sini? Gaya Coulomb ya. Ini sama-sama muatan positif ya. Berarti gaya apa? Gaya tolak ya. Gaya tolak menolak. Kita jawab. Rumusnya kita tulis. F itu rumusnya K kali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. K nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R satunya 6 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian Q2 nya 12 kali 10 pangkat negatif 6 juga ya. Dibagi
Nah, R-nya pakai yang ini ya, yang sudah dalam meter. 30 kali 10 pangkat negatif 2, ada kuadratnya ya, kuadrat. Nah, gini ya. Nah, kita pisahkan dulu yang angka yang ada di sini depan-depannya ya. 9 kali 6 kali 12 kali 10. Nah, kalian lihat ya. Nah, ini matematika tentang bab pangkat tak sebenarnya ya. Bagaimana kalau pangkat sebenarnya ada pangkat negatif ya. Bagaimana kalau bilangan pokoknya yang sama ini dikalikan, maka berlaku pangkatnya dijumlahkan ya. 9 tambah negatif 6, yang ini ya, 9 tambah negatif 6 tambah yang ini negatif 6. Nah, ini pangkatnya dijumlahkan saja. Nah, kalian lihat di sini pangkat, bentuk pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya masukkan ke sini dikalikan ke pangkat. 30 kan 30 pangkat 1 artinya ya. Nah, berarti 1 kali 2, jadi 30 pangkat 2 ya, kali 10. Nah, ini kalikan ke sini, pangkat negatif 4. Oke, kita jabarkan. 9 kali 6 kali 12 kali 10 pangkat 9 kurang 6, 3. 3 tambah negatif 6. Punya uang 3, hutangnya negatif 6, gitu kan? Berarti negatif 3 ya. Masih punya utang 3. Nah, ini 30. Ini kita pisahkan dulu karena bentuknya sama kayak gini kan. 30 kali 30 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, sekarang kita pakai sistem coret-mencoret ya untuk menyederhanakannya. Di sini 9 bisa disederhanakan dengan 30. Kita bagi dengan berapa ya? Bagi dengan 3 ya. Di sini 3, berarti di sini 10 ya. Oh, ini 6 bisa dengan 30 ya. Nah, ini dibagi 3, di sini 2, di sini 10 ya. Nah, ini bisa dibagi dengan 12, sederhanakan 12 dengan 10 dibagi 2 ya. Di sini 6, di sini 5 ya. Nah, jadi kalikan yang atasnya 3 kali 2 kali 6. 3 kali 2 6, 6 kali 6 36 per 10 kali 5 50 ya. Nah, kemudian kali, nah ini pangkat kan pembagian ya, 10 pangkat negatif 3 dibagi 10 pangkat negatif 4. Berarti berlaku kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya dikurangi ya. Nah, gini, 36 per 50 kali 10 pangkat, nah min 3 dikurangi, oh sorry, di sini ada negatif ya, min 3 dikurangi negatif 4 kan, min dengan min ini jadi plus ya. Hutang 3 bayar 4, berarti kan 1 ya. Nah, jadi 10 kali 36, 360 dibagi 50 gitu ya. Nah, nolnya coret aja, 36 dibagi 5. Bisa 36 bagi 5? Yuk kita sama-sama bagi kurung ya. 36 dibagi 5 berapa ini? 7 ya. 35 1. Nah, kan nggak bisa ya, kasih koma. Nah, di sini dikasih koma. Nah, berarti di sini 0 ya. 10 dibagi 5 itu 2. 2 kali 5 10. Habis. Berarti hasilnya 7,2 apa? Newton.